Menyala Update. Hari ini membersamai langkah Mas Pram sudah di Metro Tanah Abang menyapa para pedagang yang ada di sini, menampung aspirasi. Yuk kita ikutin ya. Kota kita semua hidup rukun damai, semua sejahtera. Jakarta Menyala Update, sekarang gue sudah berada di Blok A Tanah Abang dan gue sudah bersama salah satu pedagang. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bapak dagang di sini ya Pak ya? Iya. Dengan Bapak siapa nih? Bapakku Heri, panggilannya Bapak Heri. Oh iya, ini kan sebentar lagi Mas Pram dan Bang Dul akan datang mengunjungi pasar Blok A ini Pak. Gimana tanggapan Bapak? Ya menurut saya mewakili pedagang sini, mudah-mudahan Mas Pram dan Mas Rano Karno ini kenyataan menjadi Gubernur DKI Jakarta seperti Pak Anies dulu berkunjung ke sini. Oh gitu, dulu waktu zaman Pak Anies gimana Pak? Ya kita datang sini saya salam-salaman semuanya sama beliau dan sekaligus mendoakan agar menjadi Gubernur DKI. Ternyata jadi. Ya. Oh ternyata jadi dan insya Allah hari ini Mas Pram dan Bang Dul jadi juga besok ya Pak ya? Ya amin, ya rabbal alamin, mudah-mudahan jadi. Ya, sekarang udah sama tuan rumah nih. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa nih? Dengan Pak Hasim. Pak Hasim. Gimana Bapak ngelihat sosok Mas Pram dan Bang Dul? Untuk Mas Pram itu bagus sekali untuk masa depannya dan Mas Dul juga Bang Dul. Ya kalau di Betawi bilangnya Bang Dul nih. Yeah. Bang Dul soalnya kan cocok Betawi dan juga bapaknya orang Padang. Itu tahu pernah gitu. Yeah. Bapak punya harapan apa terhadap dua sosok ini? Nah untuk Mas Pram, untuk harapan saya dan warga Jakarta juga supaya lapangan kerja dan dimudahkan semua. Dan juga buat rekan-rekan semua di sini, kawan-kawan di Tanah Abang siap mendukung Mas Dul dan Mas Pram gitu. Ayo bersatu pilih Mas Pramono Anu. Guys, sudah di pasar Blok A Tanah Abang yang tadi sudah didatengin sama Mas Pram dan istrinya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa nih? Dan Ibu Yati. Ibu Yati, tadi gimana perasaannya habis ngobrol sama Mas Pram? Senang dong. Ya, senang ya. Ibu gimana sih lihat sosok Mas Pram tuh seperti apa? Ya kayaknya orangnya ramah ya, Iya. baik, enggak gimana gitu loh, sopan gitu loh. Dari jauh udah nyuruhin tangan, Ibu, mohon doanya Ibu. Ya insya Allah Pak, saya bilang gitu. Terus saya ini cerita, saya kan sudah 40 tahun lebih di Jakarta. Suami saya itu Palembang tapi tinggal di Kota Bumi. Nah satu kampung waktu itu dengan Pak Topik Kemas. Oh istri Ibu ya, Ibu Mega. Ya suami. Ibu. Nah jadi keluarga suami saya itu dekat. Sempat juga ya kalau lagi ke rumahnya suami saya itu suami cerita ya makan bersama apa gitu. Nah tapi seumuran dengan kakak ipar saya. Saat itu jadi rektor Unila. Universitas Lampung. Lampung, karena mereka di Lampung. Ya. Jadi tahulah keluarganya Pak Topik Kemas. Iya, iya. Berarti sosok Mas Pram tuh humble lah menurut Ibu gitu ya? Harapannya apa Bu, khususnya dari pedagang ini untuk keberhasilan Mas Pram? Nah itu dia, kita mengharapkan itu supaya pasar ramai lagi. Seperti Ibu udah 15 tahun di Tanah Abang, bukan begini ya, langsung begini. Oh iya. Berasa banget gitu. Ya. Kadang-kadang sehari juga omset cuma berapa ratus gitu. Sampai sekarang saya dulu produksi sampai sekarang jual baju tidur yang harganya 35.000 coba, 103. Saking kan takutnya kita produksi penjahitnya dia mau terus, nggak mau berhenti. Nah kita juga mikirin, kita produksi sempat saya habis Covid produksi tuh numpuk karung-karungan, akhirnya dibeli sama Kantau, saya jual karungan berapa, 6 karung berapa juta cuman. Jadi jual rugi banget gitu. Jadi sekarang untuk saya ya udah pensiunan suami ya, jadi daripada saya anak sudah berkeluarga semua, saya jadi cari kesibukan ya udahlah apa aja lah dulu. Yang penting saya nggak stres ngalamin. Iya, siap. Kita doakan semoga Mas Pram Bang Dul menang ya Bu. Salam Jakarta Menyala Bu. Salam Jakarta Menyala. Ya ada Bang Dul ya. Pilih Bang Rano Karno. Sukses selalu. Amin. Kalau menurut saya juga baru tadi bertemu ya. Ternyata orangnya sangat bijaksana.
bijaksana, sangat santun, dan mau diajak untuk komunikasi, ucapkan selamat ulang tahun buat STM Bromo yang sedang merayakan ulang tahun. Seperti itu. Harapannya apa nih setelah bertemu Mas Pram nanti ke depannya untuk Mas Pram, harapannya gimana? Untuk harapannya tidak muluk-muluk, bikin Jakarta ini aman, supaya memperhatikan kebudayaan orang Betawi. Glodok Ragunan, Senayan Bintaro, yuk barengan pilih Bang Rano Karno. Maka kalau pemerintah provinsi yang bisa dilakukan adalah tentunya mempromosikan kembali Tanah Abang sebagai pusat grosir terbesar bukan hanya di Jakarta, di Indonesia, tapi di Asia Tenggara, dan memang relatif harganya sangat murah. Dan yang juga tidak kalah pentingnya adalah mereka mengharapkan kenyamanan, keamanan, kemudahan, dan yang paling utama adalah depannya supaya dibuat lebih indah. Ya. Jadi kalau yang 300 miliar yang dari pemerintah provinsi, kalau saya jadi, itu untuk UMKM menengah ke bawah. Ini kan UMKM yang menengah, sebenarnya mereka masih bisa bertahan. Tetapi memang fasilitas, promosi, dan sebagainya harus dibantu oleh pemerintah Jakarta. Dan saya akan lakukan kalau saya. Fokusnya di fasilitas tersebut. Jadi fasilitas, promosi, kemudahan, dan kenyamanan bagi siapapun yang akan berkunjung ke tempat ini, terutama kemudahan kalau mereka pakai transportasi publik. Di sini kan masih ada hambatan. Ya. Mas Pram, terkait debat kedua kan ada tema masalah UMKM digital, Mas Pram. Itu gimana, Mas Pram? Jadi UMKM digital apapun tidak bisa dihindari. Kemajuan digitalisasi sekarang ini hampir di semua sektor. Tetapi yang paling penting adalah digital juga harus dikembangkan dan harus ada fairness. Perilaku yang adil, apakah dia menjual secara online digital atau yang manual seperti ini. Sehingga harus ada pengaturan yang jelas, jangan sampai kemudian dominasinya diambil alih apakah itu oleh yang seperti ini atau oleh digital. Maka untuk itu pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk hal-hal yang seperti ini harus bersama-sama, nggak bisa. Karena pengalaman saya ya, ketika diputuskan di sidang kabinet, di lapangannya berbeda. Dan itulah yang mungkin menjadi hal yang dulu saya tidak ketahui dengan tadi berkomunikasi, menanyakan dan sebagainya, akhirnya saya ya. Mas Pram, pada debat kedua nanti KPU akan membuka ruang kepada warga untuk memberikan pertanyaan. Namun pertanyaan itu dilakukan oleh panelis juga. Itu nanti persiapan dari bagi saya pribadi, karena debat ini menyangkut ekonomi, UMKM, kemudian open government, dan juga hal yang berkaitan dengan transportasi. Mau ditanyakan apa aja ya kita akan menjawab apa adanya, yang penting nggak usah ngarang. Ibu tadi belanja apa, Bu? Iya, Ibu tadi belanja apa aja, Bu, tadi di sini, Bu? Sama celana. Kan teman-teman nemenin saya udah lama banget kan. Ini baru pertama kali istriku mau nemenin. Apakah karena memang agendanya di Tanah Abang jadi sekalian buat belanja atau gimana? Ini kan pertama kali, Ibu. Tapi saya bersyukur keluarga saya untuk saya maju sebagai calon gubernur ini memberikan dukungan yang sepenuhnya. Dulu istri saya kalau ada Twitter atau X atau Instagram atau TikTok, jangankan mendekat, melihat aja nggak mau. Sekarang sama anak saya yang perempuan dipaksa, ayo dong, muncul bentar gitu. Terpaksa gue cium juga. Terima kasih, Mas Pram.